Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam hari yang berbahagia ini. Seperti yang kita ketahui, hari Minggu adalah hari kemenangan. Karena Tuhan Yesus telah menang atas maut bagi kita. Ya, kita semua yang percaya di bawahnya hidup dalam kemenangan demi kemenangan, hidup dari iman kepada iman, hidup semakin mengenal Tuhan, mengalami kasih kuasanya yang ajaib dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara kita akan bicara tentang amanat agung, ya. Sebagai orang percaya, bagi orang yang bertumbuh dalam gereja, barangkali kita merasa sudah biasa mendengar amanat agung. Sepertinya sesuatu yang klise, sesuatu yang sering didengung-dengungkan, tetapi barangkali belum begitu mengakar dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, amanat agung bukan hanya bicara tentang pemberitaan Injil, ya, atau pemberitaan kabar baik seperti yang biasa kita dengar, seperti yang sering muncul dalam perkiraan-pemikiran kita. Tapi amanat agung sesungguhnya bicara tentang hidup sebagai utusan Kristus, ya. Karena barang siapa yang menerima Kristus, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka kita hidup di dunia ini sebenarnya sebagai utusan-utusannya. Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Dia, bagi Tuhan yang mengutus kita untuk berjalan dalam rencananya yang mulia dan sebuah kehormatan sebenarnya untuk turut ambil bagian dalam amanat agung ini. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jauh mengenal, mengerti kepenuhan, keutuhan daripada paket amanat agung ini yang merupakan seluruh rangkaian pengutusan kehidupan kita, mari kita baca perikop yang menjadi bagian daripada amanat agung ini. Saya akan bacakan bagi kita dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, ini perikop yang secara khusus bicara tentang amanat agung. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, amanat agung itu kalau digambarkan gitu ya, seperti sebuah roti isi sandwich atau seperti burger begitu. Ada roti bagian atasnya, ada roti bagian bawahnya yang membingkai isi daripada makanan itu. Nah, amanat agung ini pun juga demikian. Ada bingkai atas, ada bingkai bawah yang betul-betul merangkai amanat agung ini sehingga memberikan dorongan yang kuat untuk kita untuk melakukannya dan memberikan kita kekuatan untuk berjalan dalam amanat yang mulia ini dan bahkan menjadikannya sebagai gaya hidup kita ataupun juga keseluruhan tujuan kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, bingkai yang pertama atau roti yang pertama adalah amanat agung itu ya dinyatakan oleh Tuhan. Sebelum dia mengucapkan hal itu, dia mewahyukan bahwa kita ini diutus oleh pribadi yang maha mulia. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di sorga maupun juga kuasa di bumi, diberikan kepada Yesus, kepada firman Allah yang telah turun menjadi manusia ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu berarti bahwa kuasa tertinggi, pemerintahan tertinggi di sorga, pemerintahan tertinggi di bumi berada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa manusia mengenal tingkatan-tingkatan, ya, strata kekuasaan di muka bumi ini. Tapi ketahuilah, Yesus Kristus berada di urutan yang paling tinggi. Dia penguasa di sorga, dia penguasa di bumi, saudara-saudara. Dan Yesus Kristus ini, Tuhan yang mulia ini, memberikan kita amanat, memberikan kita mandat yang mulia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika yang mengutus kita, yang tertinggi, yang terbesar, mengapa kita ragu-ragu? Kalau yang mengutus kita adalah yang maha kuasa, lihatlah ini sebagai hal yang sangat penting, ya. Pada waktu itu beberapa orang ragu-ragu. Sebagian besar mereka sudah mengerti, sudah mengenal siapa Yesus, tapi bagi yang mereka ragu-ragu, Tuhan memberikan pewahyuan, dialah penguasa di bumi dan di sorga, saudara-saudara. Nah, ini merupakan gaya Tuhan Yesus, ya, yang menjawab pergumulan pertanyaan manusia seringkali tidak dengan jawaban iya ataupun juga tidak. Apa sebabnya? Jawaban iya dan juga tidak mungkin nampaknya jelas pada awalnya, tapi tidak menumbuhkan iman, ya. Bahkan pertanyaan itu dengan jawaban iya dan tidak, ya,
akan membuat manusia terus bertanya-tanya mengenai alasannya dan juga mengapa. Tapi Yesus memberikan firman untuk mereka renungkan. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di sorga dan juga di bumi. Kalau kita merenungkan kuasa di sorga, kuasa di bumi, kuasa di sorga, kuasa di bumi diberikan kepada Yesus, mengapa kita ragu-ragu? Mengapa kita tidak yakin berjalan sebagai utusan-utusan Kristus? Ya. Kalau kita mengabaikannya, saudara-saudara, barangkali, ya, atau seringkali malah, kita tidak akan pernah melihat diri kita sebagai utusan Kristus, atau melihat amanat ini hanya bagi sebagian orang, bagi para pemberita Injil, bagi para pendeta atau orang-orang tertentu, bukan bagi saya. Kalau kita orang percaya, ingat itu bagi kita. Seluruh orang percaya di muka bumi ini, Tuhan panggil untuk menjadi utusan-utusannya, yaitu saudara-saudara dan juga saya. Kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Ya, kemudian bingkai berikutnya atau roti yang di bawah itu adalah ketika Tuhan menjamin amanat agung itu dengan penyertaannya. Saudara-saudara, kita sering mendengar ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita. Ingatlah, Tuhan beserta kita, bukan hanya bicara tentang Tuhan menemani kita. Tuhan beserta kita. Dia ada menyertai kita di hidup kita untuk memberikan hikmat, memberikan kuasa, memberikan keberanian, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berjalan bersama Dia setiap hari sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai pelayan-pelayan pendamaian, sebagai orang-orang yang diutusnya untuk menyatakan bahwa Allah itu kasih, bahwa dunia memiliki juru selamat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu, karena Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, kita tidak pernah berjalan sendiri. Di Alkitab ada kisah-kisah tentang orang-orang yang disertai oleh Tuhan di Perjanjian Lama atau di kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian. Ya. Kita mengenal Yusuf. Yusuf ini sebenarnya adalah seorang muda begitu, yang menjalani hidup keseharian, saudara-saudara. Tetapi Yusuf rupanya diberikan oleh Tuhan siluet-siluet tentang masa depan, apa yang terjadi dengan dirinya dan bagaimana Tuhan akan memakai dia. Yusuf pada waktu itu sekalipun mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yakni pencerahan-pencerahan mengenai apa yang akan datang, hidupnya saudara-saudara juga mengalami tantangan demi tantangan yang bahkan tidak pernah dipikirkan. Bayangkan, ya, dia pernah dijual sebagai budak ke Mesir, saudara-saudara. Kemudian dia juga pernah difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Yusuf selalu menyadari bahwa Tuhan menyertai dia. Itu yang membuat dia berhasil sekalipun jadi budak. Dia jadi budak yang terbaik. Tuannya memberi kepercayaan besar kepada dirinya. Bahkan di penjara ketika dia difitnah, saudara-saudara, di Mesir, di situ dia menjadi kepercayaan juga daripada kepala penjara. Dan dengan tulus dia membantu orang-orang yang membutuhkan, yang bisa dia bantu, yang mau dia bantu, saudara-saudara. Tuhan memberikan dia hikmat ilahi, dia menolong pejabat-pejabat Mesir untuk menerjemahkan mimpi, sehingga apa yang terjadi melalui Yusuf, mereka melihat ya apa yang akan terjadi dalam hidup mereka, sebuah petunjuk dari Tuhan pada waktu itu. Yusuf pun akhirnya, singkat cerita, menjadi perdana menteri. Dia berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dia tahu Tuhan membuat dia berhasil. Dia menjadi saksi di sana tentang kebesaran Tuhan. Demikian juga para rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang percaya lainnya, 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus naik ke surga pada waktu itu, melihat, mendengar apa yang dia katakan. Saudara-saudara, Tuhan menyertai dan mereka berhasil. Mereka memberitakan kabar baik sebagai gaya hidup mereka pada waktu itu sampai akhir hayat. Baik rasul-rasul maupun juga orang percaya, saudara-saudara, mereka tahu mereka adalah orang-orang yang diutus. Mereka memberitakan kabar baik, menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Tuhan menyertai mereka sehingga dunia yang dikenal, ya, Kekaisaran Romawi pada waktu itu mengenal kabar baik ini. Ini yang penting. Yang penting orang-orang mengenal sebenarnya. Masalah orang mau percaya menerima itu urusan mereka sendiri, ya, bersama dengan Tuhan. Kita adalah pemberita-pemberita. Bukankah hari ini, ya, ada begitu banyak berita media dalam kehidupan kita yang berlomba-lomba memberitakan sesuatu. Yang mana yang kita percayai kembali kepada kita. Tentu berita hoax kita tidak percayai. Berita-berita yang tidak membangun ataupun yang tidak objektif kita tidak terlalu pedulikan. Demikian juga berita Injil. Kita memberitakan Injil. Para pendengar akan merenungkannya. Para pendengar akan merenungkannya. Dan Tuhan berperkara dalam hidup mereka, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sebagai orang yang menerima Injil, karena saya tahu, kita pun juga, saya yakin yang menerima tahu betul bahwa kemana kita mencari kasih yang sejati, kemana kita mencari keselamatan yang kekal itu, kemana kita mencari Tuhan yang mampu menebus, menyelamatkan kita
dari segala pelanggaran kita. Tidak bisa. Karena manusia bagaimanapun hebatnya berusaha akan gagal juga. Sehingga sulit sekali menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan abadi. Tapi dalam Kristus Yesus ini diberikan sebagai sebuah anugerah. Sang firman Allah yang menjadi manusia. Lalu dia segala hal diciptakan. Dialah yang mengerjakannya bagi kita. Ya, sehingga kita yang percaya mendapatkan anugerah hidup yang kekal itu. Nah itu dia sudah bingkai atas, bingkai bawah, seperti sandwich itu burger ya. Tuhan mewahyukan dirinya, penguasa di sorga dan di bumi, dan kemudian dia menjamin bahwa setiap orang yang diutusnya adalah mereka disertainya sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Nah sekarang mari kita melihat apa sih isi amanat agung itu, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9, bagian awal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah pemberitaan kabar baik rupanya Tuhan gambarkan seperti sebuah pemuridan, saudara-saudara. Tapi untuk mengerti pemuridan seperti apa, kita mesti melihat kehidupan Yesus sendiri. Ya. Karena hari ini begitu kita mendengar istilah pemuridan, kita langsung berpikir tentang pemuridan di kelas gitu ya. Guru-guru mengumpulkan murid, kemudian mengajar mereka dengan kurikulum yang sudah tersusun rapi sedemikian rupa dari awal sampai akhir. Ya. 1 semester, 2 semester, 3 semester, dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat Yesus Kristus sebagai guru agung, tidak seperti itu rupanya. Tuhan memanggil orang-orang mengikut dia, rasul-rasulnya pada awalnya demikian, pada waktu itu, untuk datang dan melihat. Ya. Come and see, datang dan lihatlah. Yesus hanya memberikan mereka satu tugas, datang dan lihatlah. Sampai kapan mereka datang dan melihat? Sampai mereka penasaran, saudara-saudara. Rasul-rasul, para murid awal pada waktu itu melihat Yesus meresponi orang, melihat Yesus melayani orang, melihat Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapa. Lama-lama mereka penasaran. Mereka berkata akhirnya begini, Guru, ajarlah kami berdoa. Ya, mereka penasaran. Nah, sebenarnya menjadikan segala bangsa muridku adalah gaya hidup yang kiranya membuat orang akhirnya penasaran. Siapa sih Tuhan yang kita sembah itu? Kenapa kita punya iman seperti ini? Mengapa kita punya sistem kepercayaan seperti ini? Mengapa kita punya pengharapan? Suatu keteguhan seperti ini. Mengapa kita bisa bersuka cita setiap hari, selalu bersyukur ya. Mengapa kita hidup tidak dikuasai kekhawatiran ya. Mengapa bisa demikian? Nah hal-hal semacam ini yang menjadi kerinduan setiap orang ketika kita menghidupinya, Bapak Ibu dan Saudara, membuat orang penasaran. Dari situlah sebenarnya amanat ini kita jalankan. Ketika orang penasaran, orang bertanya, dan ketika mereka bertanya, pada waktu itulah kita bisa memberikan jawaban. Namun ketika orang bertanya, jangan sampai kita nggak bisa menjawab juga. Ya. Ini yang membuat saya terus mendorong kita semua untuk belajar firman Tuhan itu sampai melotot. Saya betul-betul kita mengerti, bisa membicarakannya dengan supel, bisa membicarakannya seperti kita membicarakan hobi kita. Barangkali dia yang punya hobi sepak bola, ada yang punya hobi memancing, memasak, ya. Punya hobi otomotif dan juga lain sebagainya. Bagaimana kita membicarakan hobi itu begitu lancar, begitu supel. Apa sebabnya? Karena kita menyukainya dan kita mempelajarinya hari demi hari. Ya, secara tidak terpaksa ya, karena kita senang kita ikuti beritanya, perkembangannya ya. Jadi sesuatu wawasan yang kita miliki, saudara-saudara. Demikian juga ketika kita belajar firman Tuhan, jadikan itu kesukaan kita ya. Belajarlah firman Tuhan, jangan hanya bagi diri kita sendiri. Bayangkan ada orang-orang yang bertanya pada kita harus bisa menjawabnya, saudara-saudara, sebagai sebuah hidup yang bertanggung jawab. Ada orang yang bertanya, mengapa kamu punya pengharapan seperti itu, punya iman seperti itu? Itu kita harus bisa pertanggungjawabkan. Ya, karena kekristenan bukanlah iman yang hanya sekadar mewarisi apa yang leluhur atau orang lain wariskan kepada kita. Tapi kita harus mengenal secara pribadi siapa yang kita percayai, apa yang kita percayai, mengapa kita mempercayainya. Saudara-saudara, sehingga hidup kita jadi kesaksian. Tapi kalau sudah belajar tetap juga nggak ngerti semuanya, ada hal-hal yang butuh penjelasan lebih kompleks barangkali, ya bisa hubungi gembala setempat. Ya, bisa juga hubungi saya. Karena dengan demikian kita sama-sama, saudara-saudara, dapat memberikan pertanggungjawaban mengenai apa yang kita imani. Itu yang pertama. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Buat orang penasaran dengan hidup kita, ketika mereka bertanya, kita bisa menyampaikan ya kabar baik itu. Berikutnya ya, dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada perintah untuk membaptis ya. Saudara-saudara, pada zaman dulu memang betul bahwa membaptis itu adalah hak istimewa orang percaya ya. Mereka tersebar ke seluruh dunia dan belum ada pada awalnya, pada waktu itu, sistem organisasi gereja yang mapan ya. Semua orang berhak membaptis orang yang percaya kalau memang orang itu mau gitu ya, ingin dan rindu dan sungguh-sungguh percaya. Silakan saja. Contohnya adalah
diaken Filipus pada waktu itu. Kita semua tahu ketika gereja berkembang, jumlahnya ribuan dan berkali lipat, terus jumlahnya bertambah, saudara-saudara. Pelayanan meja membutuhkan konsentrasi yang besar sekali. Sehingga para rasul meminta jemaat pada waktu itu memilih diaken 7 orang yang betul-betul terkenal baik, penuh hikmat, penuh roh, dan lain sebagainya. Dan salah satu di antara mereka bernama Filipus, diaken Filipus. Diaken Filipus secara kegerejaan gitu ya, organisasi tugasnya itu adalah memberikan orang-orang yang tidak mampu makanan, minuman, atau mendistribusikannya kepada mereka. Karena gereja hidup saling menyokong pada waktu itu, saling membantu, saling menolong, dan lain sebagainya. Tapi di sela-sela tugasnya, dia juga memberitakan Injil. Bahkan dia memberitakan Injil sampai ke Samaria, dia memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Dan ketika Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia, setelah selesai pemberitaannya, sida-sida itu melihat ada genangan air. Ada air pada waktu itu. Entah air yang mengalir atau air yang menggenang, saya tidak begitu jelas melihatnya. Tetapi sida-sida itu bertanya, apakah halangannya kalau aku dibaptis? Filipus berkata, kalau Tuhan sungguh percaya, boleh. Kalau Tuhan sungguh-sungguh percaya, boleh. Syaratnya simpel, sungguh-sungguh percaya, bukan ikut-ikutan, saudara-saudara. Dan sida-sida itu pun juga dibaptis sebelum mereka kembali ke negerinya, ke Ethiopia. Nah, saudara-saudara, semua orang berhak pada waktu itu. Namun seiring berkembangnya gereja, sejarah, dan perkembangan tantangan-tantangan dalam gereja, akhirnya dibijaksanai gitu. Hak istimewa membaptis diberikan kepada para pendeta, para pastor, ataupun juga para gembala. Tujuannya ketertiban dan kebaikan umat, saudara-saudara, dan kesaksian yang baik itu. Apa sebabnya? Karena dalam sejarah pemberitaan Injil, ketika orang-orang memberitakan kabar baik, saudara-saudara, ada kepala suku yang bertobat, semua pengikutnya akhirnya ikut bertobat. Seolah-olah bertobat gitu ya. Kepala suku terima Yesus, yang lain memberi diri dibaptis, entah mereka ngerti atau tidak memberi diri dibaptis. Ini yang membuat kekacauan dalam gereja. Orang-orang ikut Yesus karena ikut-ikutan, bukan karena mereka mengalaminya secara pribadi. Di daerah kantong-kantong Kristen seringkali seperti itu dalam sejarah mereka. Tapi bagi kita yang menerima Yesus bukan karena ikut-ikutan, tapi panggilan secara pribadi kita menerima dari Tuhan, tentu berbeda. Kita tahu bahwa ikut Yesus bukan karena orang lain, tapi karena memang Tuhan memanggil kita. Akhirnya kita berjalan, kita ikut Tuhan Yesus. Itu baik sekali. Nah, supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga dibijaksanai, mesti ada pelajaran sedikit, pemuridan untuk meyakinkan, meneguhkan para peserta itu bahwa mereka memang sungguh-sungguh ikut Yesus, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, akhirnya para pendeta, pastor, dan juga gembala membaptis mereka pada akhirnya, saudara-saudara. Nah, sekarang bagaimana? Kita, setiap orang yang percaya, kita harus temani, saudara-saudara, sebagai seorang saudara, sahabat di dalam Tuhan, untuk saling mengisi, mendorong, kan begitu. Sehingga ketika mereka siap, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Tapi kalau tidak siap, tidak boleh dipaksa. Ingat, iman Kristen tidak boleh dikerjakan dengan paksa. Semuanya dengan sukarela, kesiapan secara pribadi. Hal ini, saudara, digambarkan dengan baik seperti ayam yang menetas, saudara. Anak ayam yang menetas tidak boleh kita bantu. Mungkin saudara-saudara atau bapak ibu dan saudara pernah memelihara ayam gitu. Ketika anak ayam akan segera menetas, kita bantu mengupaskan telurnya. Apa yang terjadi? Anak ayam itu lemah, bahkan kemungkinan akan mati dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarkan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hanya bisa memberikan semangat, memberikan kata-kata dorongan, kata-kata iman, tapi setiap keputusan dialah yang harus mengambilnya. Itu baru namanya iman Kristen yang sehat. Saudara-saudara, kita bisa menemani, kita bisa memberikan kata-kata dorongan, kata-kata iman, semangat, dan lain sebagainya. Tapi keputusan final untuk dibaptis harus dari orang itu sendiri. Itu amanat yang kedua. Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku, yakni buat mereka penasaran. Yang kedua, baptislah. Dari tugas semua orang percaya menjadi tugas para gembala, pendeta, pastor. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bisa kita mengatakan sebagai amanat untuk mengajar gitu ya. Tapi bagi saya dalam keutuhan pelayanan gerejawi, dalam keutuhan kehidupan Kristiani, saya melihat sebagai amanat untuk pengembala. Setiap orang yang percaya, saudara-saudara, itu harus digembalakan. Gembalakan diberi makan makanan rohani. Bayangkan orang yang baru lahir seperti bayi yang baru lahir itu bagaimana? Harus diberi makanan rohani, ya.
Dimuridkan. Sampai kapan sih seorang dimuridkan? Kalau kita orang percaya, ya, seumur hidup kita disebut sebagai murid Kristus. Kita dimuridkan, saudara-saudara, mengenal Tuhan semakin dalam. Orang yang dimuridkan bisa memuridkan orang. Sekalipun barangkali status kita di gereja bukan sebagai guru, gitu ya, pengajar umat, atau bukan sebagai pendeta, gembala, atau pastor, tapi kita semua diberikan kehormatan untuk pelajari Alkitab. Itu sebabnya para reformator, orang-orang yang mendahului kita sebagai bagian dari leluhur iman kita juga, khususnya pada era reformasi, saudara-saudara, bertaruh nyawa untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, hari ini ke bahasa Indonesia, ke bahasa daerah. Apa tujuannya? Karena kita sesungguhnya diberikan kehormatan untuk mempelajari Alkitab. Semua orang percaya. Makanya saya nggak suka memberikan sebutan jemaat itu sebagai orang awam gitu ya, nggak tahu apa-apa. Tidak, semua orang berhak. Pertanyaannya mau atau tidak, kan begitu ya. Semua orang berhak belajar Alkitab sedalam-dalamnya, sekalipun kita tidak berprofesi sebagai rohaniawan atau tidak ada di situ secara khusus, saudara-saudara. Tapi kita semua berhak, harus bahkan tahu, ya, supaya kita bisa memuridkan seseorang. Minimal orang tua memuridkan anak-anaknya, kan begitu. Atau orang-orang yang percaya, yang dekat dengan, yang baru percaya yang dekat dengan kita, atau orang-orang yang percaya melalui kesaksian hidup kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi hari ini amanat agung, ya, amanat yang penting sekali, suatu perintah agung yang Tuhan berikan sebelum Tuhan naik ke sorga, dibungkus dengan bingkai yang sangat indah sekali, atau kita ibaratkan sebagai sandwich atau seperti burger begitu. Pewahyuan Tuhan adalah penguasa di bumi dan di sorga. Sebenarnya Yesus disebut sebagai Tuhan, Sang Tuhan, Sang Tuhan. Di sorga dan di bumi, dialah pemegang pemerintahan tertingginya. Dan saudara-saudara, dan juga kita dijamin oleh penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman, yang membuat kita berhasil, memberikan kita hikmat, kuasa, dan segala yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita atau hidup dalam misi ilahi ini sebagai utusan Kristus tidak kita kerjakan semata-mata dengan kuat gagah kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Barulah dalam bingkai yang kuat ini, bingkai yang memberikan kita iman, memberikan kita kekuatan ini, kita masih melaksanakan amanat agung ini, membuat orang penasaran sehingga bertanya mengenai pengharapan dan iman kita. Kemudian saudara-saudara mendorong, ya, seseorang untuk memberi diri lebih lanjut ikut Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis. Kita semangati dia, tapi biarkan dia ambil keputusannya. Kemudian bahkan menjadi sahabat, menjadi saudara, untuk bertumbuh bersama, ya, memuridkan, saudara-saudara, berbagi hidup, berbagi iman, berbagi pengetahuan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan belajarlah, pelajari firman Tuhan, pelajari Injil sedalam-dalamnya, sampai kita bisa memberitakannya dengan lugas, dengan supel, tanpa harus berpikir keras, karena semuanya hidup di hati kita dan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Selamat melaksanakan amanat agung, jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.